intinya adalah yang penting bahwa sekarang menjangkau semua dulu. Soal jumlahnya tentu masih. Ya, ada 5.000. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa saat ini telah mengunjungi daerah NTT untuk menyalurkan bantuan secara langsung. Dan pada hari ini juga Menteri Keuangan bersama dengan jajaran Wakil Ketua DPR RI berkunjung ke sejumlah titik-titik pengungsian di lokasi bencana untuk melihat kondisi terkini. Dan juga sebelumnya pihak DPR juga telah mengirimkan perwakilan dari pihak DPR ke NTT pada 16 Agustus 2026. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga menegaskan bahwa pemerintah telah siap untuk mendukung kebutuhan pembiayaan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, dan dukungan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana serta tahapan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah. Menkyu menjelaskan dalam rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana atau Satgas Galapana, DPR RI yang membahas sejumlah penanganan bencana gempa di NTT. Menkyu menjelaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal dalam respons kebutuhan penanganan bencana. Menkyu mengatakan bahwa ada sekitar dana 5 triliun rupiah yang akan digunakan jika adanya keperluan untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Menurut Menkyu, penanganan bencana dilakukan secara bertahap yang dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Dan apabila kebutuhan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan. Hari ini tadi pun babasan katanya. Iya. Nggak ngerasa ya? Iya. Lagi makan, lagi joget. Kalau lagi jalan nggak kerasa. Nggak kerasa di jalan. Masih belum selesai deh. Pagi masih. Inventarisir infrastruktur yang rusak. Pak Dato. BNPB udah masukin. Kadang udah ada. Lapangan, lapang loh. Ini lapang loh, ini bagian presiden. Aku udah masuk kan masih ada lagi. Belum ada. BNPB punya mesin. Belum ya? Kalau di sana ya? Oh, nanti kalau Masuknya lewat pelabuhannya di Riau. Oh, pelabuhan di Riau. Pelabuhan itu di Riau. Nanti kalau itu sebentar aja ke market BNPB. Nanti BPBD arahannya sudah ya. kami minta ke BNPB yang ada. Ya. Mereka punya cukup dana. Ya bisa dulu. Jadi kalau Bulog juga beras lancar. Beras lancar ya? Bulog lancar. Yang paling dibutuhin apa sekarang yang masih kurang? Tenda. Tenda dibutuhkan karena pengungsi mandiri. Mandiri itu artinya orang membangun tenda di samping rumah atau di depan rumah. Takut lagi kejatuhan. Kemudian mereka menolak untuk jadi saksi karena takut harta bendanya. Oh, jadi jagain rumah gitu ya. Butuh berapa? Kalau hitungan kami per malam tenda itu, pakai kami butuh 14.000. Tapi ini kita sedang yakinkan masyarakat untuk bergabung. Hanya di Manggarai itu? Iya, kami minta masyarakat bergabung. Karena kami sampaikan, pemerintah tidak mungkin membantu terlalu banyak dalam situasi ini. Kalau 5-6 kakak kepala keluarga bisa bergabung jadi satu, akan lebih baik. Ini yang sedang kami usahakan. Supaya kebutuhannya kita bisa penuhi cepat. Karena rumah yang terdampak sampai dengan sejauh ini, Bapak, rumah yang terdampak itu total 13.000. Rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Di sini nggak ada yang rusak di sini. Ada juga. Ada sebelah sini juga. Bukan ada pengungsian dalam bencana. 15 menit. Banyakan yang berat, sedang apa ringan, Pak? Hampir merata di dalam dia. Merambah. Yang ringan yang Yang paling banyak berapa? yang paling banyak.
3 ribuan kita tidak tersambung. Iya, ada tambah. Itu kalau ada susulan Ini cuma di Manggarai aja. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah kunjungan Menteri Keuangan ke daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. BNPB-nya gimana? Pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah meminta Menkyu untuk melakukan relokasi anggaran guna menangani dampak dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Elma Rosana di lokasi. Elma, selamat siang. Udah komunikasi dengan BNPB. Iya, selamat siang, benar. Dia mau ngasih apa? Iya, Elma, bagaimana peninjauan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di sana dan apa saja yang akan disalurkan dari Menkyu kepada korban gempa di sana? Iya, benar sekali. Sekitar 5 menit yang lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa didampingi oleh Ketua Komisi 11 RI baru tiba di posko bersama tanggap darurat bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Manggarai. Nah, agenda Menkyu pada hari ini adalah meninjau langsung posko BNPB, yang mana posko ini adalah berisikan bantuan-bantuan logistik begitu ya dari banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat. Tadi kami melihat ada bantuan yang disampaikan langsung dari Istana Kepresidenan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga ada bantuan dari pemerintah pusat, baik dari BNPB, kemudian dari kementerian terkait, dan juga dari tidak yang akan didistribusikan di waktu ini ada satu perusahaan memang didirikan oleh pemerintah ya, gitu ya di sini. Dan di luar itu banyak sekali posko mandiri, baik dari masyarakat yang terdampak begitu ya, karena masih terjadi beberapa kali gempa kecil di Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten ini, maka banyak sekali masyarakat yang memilih untuk membangun posko mandiri maupun bergabung dengan posko yang telah didirikan oleh pemerintah. Nah, nantinya bantuan-bantuan ini mulai dari tadi kami melihat kemudian ada mie, kulit, ada buah-buahan, ada beras, ada susu, akan didistribusikan secara merata di posko yang didirikan oleh pemerintah maupun posko mandiri, yang memang dalam hal ini dari pemerintah sendiri telah melakukan pendataan dari masyarakat yang terdampak agar distribusi ini dapat dilakukan secara merata. Nah, selain itu, Gemma dan Indonesia memang dari dialog begitu yang dilakukan, tinjauan langsung yang dilakukan oleh Menkyu Purbaya yang dilakukan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI, juga pun langsung disambut oleh Bupati Manggarai, Heri Nabit, dan juga Sekda Manggarai, kemudian ada juga Kepala BPBD Kabupaten Manggarai, untuk meninjau langsung apakah ada kekurangan begitu ya dari mulai distribusi logistik, kemudian bagaimana dari akses air, akses jalan, akses komunikasi di Kabupaten Manggarai. Mengingat Kabupaten Manggarai ini merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak pemirsa akibat gempa yang mengguncang Pulau Flores NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu, yang mana sampai hari ini data yang kami dapatkan ada 27 korban jiwa yang meninggal dunia. Dari status tanggap darurat yang ditetapkan dari tanggal 15 Agustus sampai 31 Agustus 2026, ini dalam artian 2 minggu. Dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini mempercepat penanganan baik dari proses evakuasi, kemudian distribusi logistik, pemulihan dari komunikasi, kemudian juga pemulihan listrik gitu. Karena kalau kami tadi bertanya kepada Bupati Manggarai, disebutkan bahwa akses dari listrik maupun komunikasi ini baru pulih sekitar 12 jam sampai 24 jam semenjak gempa bumi terjadi. Dan hingga saat ini memang kalau kami kemarin menuju ke posko Barangkolong, ini adalah posko yang menjadi posko terbesar begitu di Kabupaten Manggarai ini, akses jalannya cukup
menyulitkan begitu ya gempa, mulai dari masih banyak gempa kecil yang terjadi sehingga banyak bebatuan besar begitu ya yang menutupi jalan menuju di posko, kemudian juga dari akses air dan inilah yang menjadi prioritas dari pemerintah yang juga menjadi himbauan dari pemerintah untuk masyarakat untuk bisa waspada terlebih dahulu terhadap gempa-gempa kecil yang masih terjadi terus-menerus di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk selanjutnya dari agenda tersebut dari Komisi 11 DPR RI ini akan langsung meninjau dia dari daerah Wirei yang mana tidak jauh dari posko ini, dan juga bagaimana nanti di sana Menkyu, kemudian juga dari daerah, kemudian kita langsung meninjau apakah memang diperlukan mulai dari distribusi logistik yang lebih merata ataupun dari akses-akses lainnya yang masih membutuhkan bantuan begitu dari pemerintah pusat. Ya, jadi tidak mudah juga. Dan misalnya ada bekerja sebagai apa dulu ya. Mereka bekerja sebagai petani pun tahu menjalankan apa karena meninggalkan rumah keluarganya di belakang. Kalau terjadi apa-apa, Itu makanya tenda itu penting. Kalau di samping rumahnya, mereka berani keluarga takut tidur di tenda dulu mungkin jadi mereka bisa kerja. Terus bantuan dari pusat apalagi yang bapak perluin untuk memulihkan ekonomi di sini? Ya kan nggak berapa tahun aja. saya belum berpikir ke pemulihan ekonomi. Masih sangat berhati-hati. Oke, ya tanda dari Saya butuh waktu. Oke. Saya menjawab. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan laporan dari rekan kami Elma Rosana di lokasi, di mana saat ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang melakukan kunjungan dan juga mengecek sejumlah titik pengungsian di titik gempa di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai. Dari laporan rekan kami bahwa memang saat ini akses air bersih dan juga akses dari infrastruktur jalan yang masih harus dibenahi karena sulit untuk menyalurkan logistik ke tempat pengungsian. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menegaskan bahwa pemerintah telah siap untuk mendukung kebutuhan pembiayaan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang disampaikan juga oleh Menteri Dalam Negeri pada kunjungannya kemarin di tanggal 18 Agustus 2026, salah satu penyaluran biaya yang akan diberikan kepada para korban gempa di Nusa Tenggara Timur adalah perbaikan rumah yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, ataupun berat. Di mana nantinya koordinasi dari pembiayaan tersebut akan disampaikan oleh BNPB dengan indeks kurang lebih adalah 70 juta per kepala keluarga. Selain dari biaya pemerintah secara resmi, Menteri Perumahan juga kemarin mengatakan bahwa akan koordinasi untuk menggalang donatur pembangunan rumah. Perbaikan kondisi ekonomi, Bupati bilang tadi masih belum memikirkan itu, masih memikirkan tanggap darurat ini. Saya pikir wajar, keadaannya kan masih baru nih. Tapi kita dari pusat monitor terus keadaannya dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden dan menunggu petunjuk Bapak Presiden. Kan 44 miliar sudah dikirim ke Manggarai ini, apa ada tambahan lagi? Kita lihat nanti, saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu, nanti kalau kurang lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden, nanti Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti Aceh. Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini. Apakah perlu satgas khusus atau tidak perlu? Saya pikir sih kalau emang bisa tangani langsung, ya langsung aja daerah yang nanganin, pusat membantu gitu. Jadi Bupati, Pak Bupati kan berperan
lebih besar dibanding kayak di Aceh. Di Aceh kan semua infrastruktur keganggu, di sini kan enggak. Jadi institusi Pemda masih berjalan dengan baik. Itu yang kita dukung. Tapi nanti kita kan kalau dari pusat pasti dalam keadaan seperti ini BNPB dulu yang jalan. Kita pastikan anggaran BNPB cukup. Terkait bantuan hari ini Pak Menteri, untuk bantuan hari ini tadi? Nanti kita akan ke daerah mana? Wairi, Pak. Wairi, berapa? Berapa? Ke Wairi. Ke Wairi nanti saya akan serahkan di sana. Nggak banyak banget sih kalau dibanding skala bencananya. Nanti kita lihat dulu seperti apa. Ini kan bantuan pertama lah dari kita keuangan ya? Ya, Pak. Kemenkyu Peduli ya. Bukan dari anggaran, jadi dari orang-orang Kemenkyu. Nanti kalau anggaran nanti akan lebih besar, kita lihat seperti apa kebutuhan di sini. Bagaimana komunikasi dengan BNPB Pak? Karena masih banyak tenda-tenda di posko pengungsian belum ada juga, masih darurat. Kan baru masuk ke pelabuhan apa namanya? Kreo baru masuk kemarin dan hari ini. Saya pikir pelan-pelan akan mengalir ke sini juga. Kita akan cek dengan ya. belum BNPB itu, kalau itu BNPB kita sediakan cukup banyak. Harusnya sih kita bisa sediakan sampai 5 T ya. Tapi kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa. Dan yang penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan monitor itu terus. Terima kasih ya. Terima kasih. Bank Mandiri, Pak. Dari hari kemarin. Saya dari Palembang, Iya, total ada 17 relawan. Dari pagi tadi udah berjalan ke Indi, total 8 orang. Jadi yang standby di sini ada 9 orang. Yang paling besar Bang Mandiri. Tadi udah kita distribusikan juga, ada beras, total 200 kg. Ada dekat amat 200 kg. Nanti ada udah jalan lagi, Bapak. Mohon doanya, Bapak. Untuk semuanya, siap Bapak. Terima kasih, Bapak. Lanjut kemana lagi, Bapak? Ke Kreo, Wairi, Pak. Jadi, Bapak. Pemirsa, usai jeda Metro Siang masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.